Setiap anak memiliki cara belajar yang unik. Namun beberapa anak menghadapi tantangan khusus yang membuat proses belajar menjadi lebih sulit. Ini dikenal sebagai kesulitan belajar. Kesulitan belajar atau learning disabilities. Anak dengan kesulitan belajar mungkin tampak seperti teman sebayanya pada pandangan pertama. Namun mereka sering berjuang dengan tugas-tugas yang bagi kebanyakan anak lain terasa mudah. Anak dengan kesulitan belajar memiliki gejala-gejala umum, yaitu kesulitan dalam kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, menalar, atau kemampuan matematika. Kesulitan belajar adalah kelompok gangguan heterogen yang diduga berasal dari faktor neurologis yang diwujudkan secara berbeda dengan level keparahan yang berbeda-beda pada setiap individu. Kondisi ini bukan karena kecacatan fisik atau mental, bukan juga karena pengaruh lingkungan, melainkan karena kesulitan individu itu sendiri dalam mempersepsi dan memproses objek yang diinderainya. Bayangkan otak seperti mesin yang sangat canggih. Kadang-kadang ada bagian dari mesin ini yang tidak bekerja dengan sempurna sejak lahir atau karena terjadi sesuatu yang membuatnya rusak. Dalam hal anak dengan kesulitan belajar, ini bisa terjadi karena beberapa alasan. Yang pertama, karena kelainan sistem saraf pusat. Ini merujuk pada kondisi di mana struktur atau fungsi sistem saraf pusat tidak normal, yang dapat mempengaruhi kemampuan belajar anak. Yang kedua, karena kerusakan sistem saraf pusat. Kerusakan ini bisa disebabkan oleh trauma fisik, kekurangan oksigen, atau kondisi lain yang mengganggu fungsi otak. Yang ketiga, faktor genetik atau keturunan. Anak mungkin mewarisi kondisi tertentu yang mempengaruhi kemampuan belajar mereka dari orang tua mereka. Yang keempat, karena paparan racun lingkungan. Zat berbahaya seperti timbal atau logam berat lainnya yang ditemukan di lingkungan dapat merusak otak dan mempengaruhi proses belajar. Dan yang terakhir, karena pengaruh obat-obatan. Beberapa obat-obatan dapat memiliki efek samping yang merugikan pada otak dan kemampuan belajar anak. Pengetahuan tentang karakteristik anak kesulitan belajar sangat penting agar dapat memberikan layanan pendidikan yang tepat. Menurut Clement yang dikutip oleh Hallahan dan Kaufman, ada beberapa ciri yang sering dijumpai pada anak kesulitan belajar, yaitu hiperaktif, gangguan persepsi motorik, emosi yang labil, kurangnya koordinasi, gangguan perhatian, impulsif, gangguan memori dan berpikir, kesulitan pada akademik, termasuk membaca, menulis, berhitung, dan kesulitan dalam menyimak. Menurut Mark Selikowitz, ada dua jenis utama kesulitan belajar, yaitu kesulitan akademik dasar dan kesulitan lainnya. Kesulitan akademik dasar meliputi membaca atau disleksia. Anak sulit membaca kata-kata dengan benar. Yang kedua, menulis atau disgrafia. Anak sulit menulis huruf dan kata-kata. Yang ketiga, mengeja atau spelling. Anak sulit mengingat bagaimana mengeja kata-kata. Yang keempat, berhitung atau diskalkulia. Anak sulit mengerti angka dan matematika. Yang kelima, bahasa atau apasia. Anak sulit menggunakan dan memahami bahasa. Kesulitan lainnya meliputi yang pertama, mengontrol perilaku. Anak sulit duduk diam atau fokus pada satu tugas. Yang kedua, kemampuan sosial. Anak sulit bergaul dengan teman-temannya. Yang ketiga, kemampuan koordinasi. Anak sulit melakukan tugas yang membutuhkan gerakan tubuh yang terkoordinasi. Memahami kesulitan belajar adalah langkah pertama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua anak. Dengan pengetahuan, kesabaran, dan strategi yang tepat, kita dapat membantu setiap anak untuk mencapai potensi penuh mereka. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.